Itu asalnya gara-gara cinta pertama ditolak, Wow, jadi saya sakit hati lalu mencari yang benda yang intinya untuk menaklukkan istri lah. wih mantap. Ya, Jadi sam bisa dibilang cinta ditolak, pusaka bertindak ya. iya. Nah itu waktu mendapatkan pusaka tersebut, Akang tapanya di mana itu? Itu di daerah Kadipaten tuh di Maronge, Oh, itu bertapanya berapa hari waktu di makam Marongge itu, Kang? 40 hari tuh. 40 hari. Ya, Kan konon katanya kalau kata orang-orang sih kalau pakai kayak gitu tuh, itu eh, sukanya atau sayang cuma sesaat, permanen atau gimana? Yang kerasa sama Akang tuh. tergantung niat kitanya. Kalau udah itu mah, kalau niatnya kitanya panjang ya panjang lah sampai sekarang. Contohnya sekarang saya sampai sekarang Sama istri. masa sama istri masih berjalan Oh, terus. sampai udah punya Ya, anak. sampai anak 6 tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan saya akan berkunjung ke salah seorang orang spiritual, orang yang gemar sekali bertapa atau mencari ilmu-ilmu leluhur atau ilmu-ilmu kesaktian zaman dulu. Nah, di video kali ini saya akan mengulik cerita bahwasannya beliau itu punya pusaka penakluk hati wanita. Jadi dia itu bisa menaklukkan setiap wanita yang dia inginkan. Berawal dari sakit hati katanya, jadi dia itu bertapa untuk mendapatkan ilmu yang bisa menaklukkan atau pengasihan, lebih jelasnya untuk menaklukkan hati wanita. Nah, simak video ini dari awal sampai akhir biar ceritanya nyambung dan jelas. Saya tekankan di sini saya bukan mengajak teman-teman untuk melakukan ritual atau contoh yang Bapak ini lakukan, bukan. Ini hanya semata-mata hiburan dan untuk pengetahuan saja bahwasanya di negara kita ini kaya akan budaya dan kearifan lokal. Ambil baiknya, buang buruknya, kita lanjut saja ke videonya dan saya doakan bagi teman-teman semua yang selalu nyimak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, sekarang saya udah dekat dengan rumahnya Kang Baron. Yang mana Kang Baron ini rumahnya tepat sekali di pesisian pedesaan ya. Kalau untuk rumahnya ini udah kelihatan, soalnya karena ini di pinggiran kampung, di pinggiran pedesaan itu udah sebelah sana. Cuman tadi kita udah janjian untuk ngobrol-ngobrolnya di saungnya di sebelah sini atau di samping rumahnya. Biar nanti suasananya enak juga dan tidak boring ya kalau di ruangan gitu. Tuh seperti ini. Jadi kita benar-benar di pinggiran pesawahan dan kebetulan Kang Baronnya juga rumahnya nih sebelah sini nih di pinggiran sawah. Nah, kalau untuk perkampungan sebelah sini ya teman-teman. Jadi kalau untuk alamatnya saya dapat izin atau saya dapat mana dari narasumber boleh dicantumkan. Nah, saya cantumkan di deskripsi video ya. Jadi kalau kurang jelas, saya cantumkan deskripsi sama berikut nomor WA-nya. Alhamdulillah narasumbernya sudah menunggu. Dan sebelumnya kita juga sudah janjian. Kita akan kupas tuntas pengalaman Kang Baron mendapatkan pusaka penakluk hati wanita. Tuh, kalau di sini pemandangannya cukup indah dan udaranya juga cukup segar. Tuh, ini kalau rumahnya sebelah sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang. Alhamdulillah sehat Kang. Aduh, Alhamdulillah. masih tetap terlihat awet muda Kang ini ya. Dan Akang ini luar biasa teman-teman. Nanti kita akan kupas tuntas mempunyai pusaka penakluk ribuan hati wanita. Oke, seperti itu. Jadi kita akan lanjut saja bincang-bincang bersama Kang Baron. Oke, alhamdulillah teman-teman. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Kang Baron ya. Yang mana Kang Baron ini bisa dibilang orang yang suka mengulik atau mencari ilmu leluhur atau misalkan mencari kesaktian-kesaktian yang mungkin di luar nalar. Nah, Kang Baron ini bisa menaklukkan hati wanita yang Kang Baron inginkan. Nah, mungkin sebelum masuk ke inti cerita, saya pengen nanya kabar Akang terlebih dahulu. Kang, gimana kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan
kalau saya lihat dari sebelumnya waktu saya dulu ke sini masih terlihat sama ya, kayak awet muda tuh Kang. Iya. Bercahaya Kang gitu. Masya Allah. Luar biasa ya kalau orang-orang zaman dulu. Ya Kang itu kalau usianya berapa sih sekarang? 54. 54. Wah, 54 tapi kelihatan masih 40 Kang. Bercahaya gitu. Apakah mungkin itu efek kesaktian atau mungkin efek dari pusaka yang Akang pegang? Nah Kang, mungkin saya pengen bertanya awal mulanya Akang mendapatkan pusaka yang bisa menaklukkan hati wanita atau wanita yang Akang inginkan. Nah, itu awal mulanya seperti apa, Kang? Ya, awal mulanya saya biasa tanya-tanya, terus tanya-tanya sama orang-orang yang pintar, Mm-mm, lalu saya dikasih tahu. mm-mm, Sesudahnya dikasih tahu, saya ya tapak lah intinya, tapa berata tapak gitu ya. berata Mm-mm, sampai dapat barang itu, barang yang saya inginkan, alhamdulillah. Terus sudah itu saya udah dapat barangnya, ya dicoba-coba dipakai, alhamdulillah ada khasiatnya dan lancar, intinya bagi saya mah dipakai. mm-mm, mm. Nah, maksudnya Kang, itu waktu pertama Akang mau mulai bertapa, apakah di latar belakangnya dengan Akang sakit hati karena ditolak wanita atau misalkan pengen cepet laku karena jomblo, misalkan jomblo terus atau gimana Kang, maksud saya seperti itu? Itu asalnya gara-gara cinta pertama ditolak, Wow, jadi saya sakit hati lalu mencari yang benda yang intinya untuk menaklukkan istri lah. wih mantap. Ya, Jadi sam bisa dibilang cinta ditolak, pusaka bertindak ya? iya itu Wow, ngeri ya. Kalau zaman sekarang mungkin beda cerita ya Kang. ada Mm, cerita mm, zaman sekarang. mm. Nah itu waktu mendapatkan pusaka tersebut, Akang tapanya di mana itu? Kan mungkin Akang tadi tanya-tanya dulu ke orang pintar. Nah itu diarahkannya tapanya di mana gitu. Kan mungkin ada yang membimbing juga itu. Ada, Mm-mm. memang ada itu di daerah Kadipaten tuh di Maronge, makam Oh, Maronge. makam Marongge. Oh, Marongge itu terkenal dengan pengasihannya ya? Pengasihannya terkenal dengan barang itunya, barang pusakanya. Alhamdulillah saya dapat ini barang pusakanya, Mm. terus dicoba dipakai, ya alhamdulillah sampai sekarang ya bisa beristri lah intinya. Alhamdulillah dari yang sekian lamanya berjomblo Iya, akhirnya dapat istri juga. ada juga siatnya itu bisa beristri. Mm-mm. Nah kalau waktu tapak dulu itu usia berapa tahun dari pertama itu? Habis itu aja dari keluar sekolah SMP, SD. SD lah, sekitar Oh, bujang kecil, kalau bahasa bujang kecil kita berarti mah masih sekitar kecil, bujang 15 tahun lebih, lebih. sekitar 17-an. 17 tahun Akang sudah mengulik ilmu-ilmu kayak gitu. Penarik Iya, berarti ya. iya. Oh, itu bertapanya berapa hari waktu di makam Marongge itu Kang? 40 hari tuh. 40 hari. Ya, Terus kalau makan ada yang nganterin? ada itunya juru Oh, kuncinya. juru Kalau kuncinya. itu makannya cuman semalam sekali itu. Oh, Mutih berarti itu mah. mutih, mati geni. Mati geni. Hmm, berarti selama 40 hari itu berarti berzikir apa tidur apa gimana? Ya berzikir lah, minta-minta sama yang puasa, Mm-mm, minta barokahnya, minta dikasih itunya. Alhamdulillah sampai sekarang dikasih, mm-mm. sampai sekarang masih ada ini Pusakanya. barangnya, pusakanya. Nah itu waktu dapatnya apakah dikasih sama juru kuncinya? Apakah misalkan tiba-tiba Akang lagi tidur ketepluk atau misalkan jatuh atau? Bukan itu waktu itu kayak mimpi, Mm-mm. terus tangan meraba-raba makamnya, ternyata ada itu barang itu. Ya Oh, diambil aja sama saya, ternyata ini barang, terus dibawa. mm, Terus saya bercerita sama juru kuncinya, dapat mm-mm, barang ini, ya dikasih tahu sama juru kuncinya buat mm, anu. mm-mm. Itu waktu juru kunci menceritakan khasiatnya apa saja sih selain untuk menarik hati wanita? Khasiatnya untuk itu, katanya untuk hati wanita, untuk mencari jalan, mencari rezeki katanya. Mm, mm-mm, Bisa itu. mm-mm, Cuman dikasih tahu itu aja, dua perkara itunya. mm-mm.
mencari rezeki sama menaklukkan hati wanita. Iya. Sampai sekarang masih digunakan? Atau enggak sekarang mah? Enggak sekarang mah, cuma dipakai dagang sama anak saya, Oh, dibawa dagang. diwarisin sama anak. Dibawa dagang. Hmm, Ya, alhamdulillah katanya itu sama anak saya, alhamdulillah. mm-mm. Ada cukang lantarannya itu. Syariatnya gitu ya. Syariat. Mm-mm. Berarti dagangannya laku keras. Alhamdulillah. Oh, itu kalau masih dipakai sama Akang dulu dipakainya cuman sama wanita aja? Sama wanita aja. Nggak Sama dipakai? saya enggak. Oh, Ya kali-kali dipakai dagang kalau lagi itu mah, kali kebanyakannya dipakai itu. itu efeknya kan, mohon maaf ya Kang, ini kan katanya, kalau kata orang-orang sih kalau pakai kayak gitu tuh itu sukanya atau sayang cuma sesaat gitu. Apakah ini sepermanen atau gimana? Yang kerasa sama Akang tuh? Tergantung niat kitanya. Kalau udah itu mah, kalau niatnya kitanya panjang ya panjang lah sampai sekarang. Contohnya sekarang saya sampai sekarang Sama istri? masa sama istri masih berjalan terus. Oh, sampai udah punya Nah, anak. sampai anak 6 tuh. Oh, jadi kalau misalnya gini nih, si pusaka tersebut saya pinjam, cuman dipakai untuk tempo misalkan seminggu, bisa berarti? Ya bisa. Habis itu dia benci lagi gitu gimana? Ya bisa jadi. Kalau itu mah tergantung niat kitanya. Kalau kita mau panjang, intinya mintanya buat kepanjangan kita, jodoh kita, ya panjang lah. Hmm, Kalau buat itu mah buat cuman Main-main. main-main ya berarti pondok. Oh, Pendek jadi juga. tergantung doa pertama niatnya. Oh, dan kalau Akang dulu permanen sama istri yang sekarang. Ya iya. Itu istri nyadar nggak bahwa beliau itu ditarik sukmanya sama Akang, itu nyadar nggak beliau itu? Enggak. Ya dongeng-dongeng waktu itu mah ya ngomongnya begini, suka nggak nyadar katanya. Heeh. Suka ingat aja katanya. Oh, gitu, ingat terus sama Kang istri Baron. saya. Oh. Jadi bawahnya pengen ketemu aja mungkin ya. Iya kali. Oh. Tapi kalau dikasih tahu senyum-senyum aja atau tiba-tiba benci, enggak berarti? Nggak pernah saya. Enggak pernah. Yang penting udah dipermanenkan ya. Nah, Wow, karena kan Masya niatnya Allah. niat untuk itu Selamanya. selamanya, bukan untuk main-main. Mm-mm. Itu waktu Akang ditolak cinta pertama sama yang istri sekarang atau bukan? Bukan, waktu lagi suka ngaji di pesantren tuh. Oh. Tapi Waktu pertama aja mau sama istri langsung ditolak. oh, itu. langsung ditolak. Jadi sakit hati. Mm-mm. Berarti kalau yang sekarang jadi istri mah bukan yang menolak. Bukan, itu mau udah keberapa kali. Oh, berarti udah ribuan ada mungkin ya. Udah terakhir itu. Wow, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi mohon teman-teman, jadi ini adalah mungkin kisah Kang Baron yang emang kebanyakan kalau orang-orang zaman dulu pakai pengasihan ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu barangnya seperti apa sih Kang? Boleh saya lihat enggak gitu? Boleh, ini barangnya seperti ini nih. Cuman kayak Oh, kayak apa sih itu? buyung nih. Oh, satu Kang, cuma satu. Cuman satu, dapatnya juga cuman satu itu. Nah, itu cara kerjanya digimanain? Boleh, mohon maaf, boleh saya lihat dulu sebentar? Boleh, boleh. Oh, ini kayak gini ya. Ini namanya apa sih Kang? Buli-buli kan. Oh, buli-buli. Biasanya kan kalau buli-buli dua Kang itu. Tahu itu mah dapatnya cuman satu saya. Oh, dapatnya satu. Dan ini di dalamnya ada minyaknya. Ada. Hmm. Nah, kalau untuk cara kerjanya atau misalkan contoh gini, Akang mau menarik hati mata seseorang, itu gimana itu? Didoain dulu atau gimana? Ya didoain dulu, terus didoain, terus baca itu ada roh yang kita itunya. Leluhurnya, Nah, leluhur orang yang ditujunya. bukan orang yang punya barang ininya tadinya yang asalnya. Oh, misalkan dari Dari Marongge. Marongge ini kan. Hmm. Asalnya dari Marongge yang punyanya Rambut Kasih ini, itu yang saya bacakannya. Oh. Terus nama orang yang dituju. Terus nama orang yang dituju, baru nama orang yang dituju. Mm. Oke, caranya begitu. Terus digimanain itunya? Begini aja, caranya diginiin. Ntar juga kalau misalnya orang itu mau, Mm. ininya goyang sampai kenceng nih.
Oh, kalau misalkan pertandanya itu kalau misalkan nama yang disebut, kalau itu bergerak sendiri Ya berarti itu bisa kita bisa. dapati Oh, gitu. Kalau nggak bergerak intinya diam aja berarti nggak bakalan bisa didapati sampai kapanpun gitu. oh berarti ada juga yang nggak selalu didapatkan ya? Ya ada. Berarti Itu kalau misalkan yang tergantung ini walaupun kita mau tapi ininya nggak bergerak nggak mungkin dapat gitu. berarti orang yang ditunya punya penangkal mungkin ya? Tahu. Atau lebih sakti dari akang Iya. gitu ya? Kali Oh, barangkali begitulah. jadi alat ini atau pusaka ini tidak setiap orang kena. Iya, Heeh. tidak. Berarti nggak semena-mena kita pengen artis nggak bisa Nggak berarti. bisa. Oh, Ada tahapnya kali kayak oh iya. masalah itu. Nah kalau misalnya gini Kang, ada contoh gini ada penonton saya yang ingin ke Akang karena mungkin udah lama jomblo, pingin pinjam itu bisa atau misalkan cukup ku Akang aja dibacain gitu. Kalau dipinjam nggak bakalan dikasih, ini Oh, mah oh, paling dibacain aja oh dibaca. disareatin. Oh, oh, oh. Soalnya ini kan udah perjuangannya udah dari dulu ya, dari Akang zaman pesantren ya. Iya, Oh. waktu saya suka ngaji itu di itu. Mm-mm. Nah Kang itu pernah nggak Akang misalkan tadi kan kata Kang ada yang gagal juga. Itu yang gagalnya berapa kali tuh Kang? Yang nggak geraknya? Banyak, Oh banyak. banyak yang nggak gerak juga banyak. Oh, Yang geraknya banyak itu. oh. Itu tergantung itunya aja. Kadang-kadang kalau itu kenapa istrinya cepet di itu cepet juga geraknya ini. Udah aja kalau udah gerak mah tembak aja, tinggal ditembak samperin. Jadi kalau misalkan si pusaka tersebut udah gerak, Akang udah yakin langsung tembak aja. Nah, Misalkan Nyai, Akang bogoh langsung terima gitu. ya pasti dia Oh, dapat pasti. berarti udah 90% diterima gitu. Iya, Berarti kalau nggak gerak berarti nggak jadi ditembak. enggak jadi. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu Kang, kalau boleh Akang sebutkan, yang berhasil Akang taklukkan yang seingat Akang aja itu udah berapa wanita sih? Banyak lah kalau mau dihitung-hitung mah Nyampe 1000. nyampe 1000 nyampe. Wow, masya Allah. Berarti Akang bisa dibilang raja penakluk wanita ya? Nyampe Wow, luar 1000 biasa. nyampe. Dan ini pembicaraan kita sangat menarik ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang penasaran dengan pusaka atau cara kerja dari pusaka tersebut, mungkin nanti boleh Kang kalau alamatnya saya cantumkan atau nomornya boleh. Boleh, boleh. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi sendiri ya. Nah, itu kalau yang narasumbernya ngasih izin saya cantumkan, tapi kalau yang enggak ya mohon maaf, itu permintaan dari narasumber karena mungkin dengan berbagai apa resiko jadi saya nggak cantumin. Kalau ini Kang Baronnya mengizinkan, jadi nanti teman-teman bisa cek aja alamat sama nomor WhatsAppnya di deskripsi video ini. Jadi cara mencari deskripsi video ini di bawah judul ya, klik aja nanti di situ ada keterangan. Nah Kang, kalau misal ini kita pengen pembuktian alat tersebut bisa atau bisa dibuktikan dengan ke hewan contohnya bisa nggak? Nggak bisa kalau Bisa ya? hewan. Soalnya waktu itunya juga nggak dikasih tahu, cuman untuk itu aja, Oh, untuk sekedar istri sama asma cari usaha. usaha. Nah kalau kan sekarang itu pusaka tersebut dipakai sama anak tuh ya. Nah itu ada perbedaan nggak? Mohon maaf, nah ini kita kan tergantung kepercayaan masing-masing. Sebelum sama sesudah pakai, sesudah bawa ini, kata sang anak itu. Kata sang anak sesudah pakai ini kebanyakan yang beli juga wanita katanya. Suka Wih, digonyok sama ibu-ibu sama perawan katanya. Gitu mantap. dongengnya. Oh, Dongeng sama anak saya gitu kalau bilang gitu. jadi kebanyakan yang beli lawan jenis. Nah, lawan Berarti kalau jenis. misalkan anak bapak perempuan yang beli cowok. Kali sangat pasti gitu. Oh, kan. anak bapak kan cowok ya. Kayak Jadi yang cowok, belinya anak cewek. Cewek kebanyakannya. Berarti laku keras. Alhamdulillah. Hmm. Ya, intinya biasanya pendapatan sekian ya ada lebihnya dari. Nah teman-teman sebetulnya ini kalau nanti boleh di-shoot, ini anak dari Kang Baron ini sama istrinya itu cakep-cakep putih-putih. Jadi wow luar biasa sekali. Nanti kalau misalkan Kang Baron mengizinkan nanti kita shoot. Kalau istrinya kayak Pakistan, kalau anaknya kayak India itu, wih. Nanti kan kalau boleh saya minta salah seorang, oh nggak ada ya, anak akan untuk memperlihatkan bahwa ini adalah benar-benar bibit unggul gitu ya. Wow luar biasa, mohon maaf nah Kang biar nggak terlalu tegang gitu. Nah
Kalau misal ini kan dipakai untuk usaha, kalau misalkan dipakai untuk orang yang bekerja itu bisa, misalkan seseorang digawe di perusahaan gitu. Bisa aja kalau itu mah bisa, soalnya kan ingin dikasih sama Diperhatiin sama bos, diperhatiin sama bosnya, ingin dikasihin sama bosnya gitu. jabatan gitu ya. Jabatannya Oh. supaya diperhatikan, itu bisa kalau itu mah bawa gitu mah. Oh, berarti lebih mudah gitu ya. Mm-mm. Cuma kalau untuk dikasih nggak bisa. Kalau dikasih mah nggak bisa, karena kan katanya ini kan asihan, jadi asal kita minta dikasihi orang, insya Allah dikasihi. Mm-mm. Nah mungkin gini Kang, yang namanya pusaka tuh Kang, yang namanya pusaka kan itu konon katanya kan ada yang penghuninya, ada khodamnya. Terus yang namanya khodam kan biasanya suka minta apa namanya sesajen atau makanan, itu perawatannya apa aja sih? Sulit nggak kira-kira? Enggak, ini mah cuman dikasih itu aja, minyak-minyak yang harum-harum itu seperti japaron, bisik gitu. Itu setiap hari apa gimana? Setiap malam Jumat, kalau ada malam Jumat. Kadang-kadang kita kalau nggak ada juga nggak masalah gitu, tapi Mm-mm. kalau ada mah setiap malam Jumat dikasih. Hmm, Katanya bilangnya itu dimaniin lah, intinya kalau kata mm-mm. itu mah Oh pakai air kembang gitu. bukan dimaniin sama ini, sama minyak-minyak yang Oh minyak. harum-harum. Oh itunya berarti ya di Mm, pantesan tadi wangi banget ya Pak ya. iya. Itu pernah nggak misalkan sesekali Akang lupa ngasih itu ada efeknya nggak? nggak nggak ada efeknya, Aman-aman aja. soalnya kadang-kadang kalau itu mah nggak pernah lupa, suka Ingat ingat terus. terus itu, soalnya kan kata itunya harus Kasih. diingat-ingat, harus Mm-mm. dikasih, Jadi namanya barang harus dipusti-pusti katanya, tapi bukan jangan Pi Gusti. digusti katanya gitu. Nah ini teman-teman sekali lagi ini bentuk kearifan lokal ya. Jadi tergantung pemahaman dan keyakinan kita masing-masing. Jadi jangan dibikin acuan ya. Nah, tetap kalau mintanya tetap sama Allah Subhanahu wa taala ya kan Pak ya. Iya. Seperti itu. Nah Pak, mungkin kalau menurut saya kalau misalkan Bapak lupa atau nggak ngasih itu mungkin khodamnya hilang mungkin ya. Ya kadang-kadang mungkin juga bisa gitu, tapi ya selama saya bawa itu nggak pernah, Pernah. perasaan saya nggak pernah. Aman-aman aja gitu. Ya aman-aman aja, soalnya kan ini bukannya itu hasil jerih payah kita. Bertapa ya. Dan berawal dari sakit hati ya. Iya. Jadi luar biasa teman-teman, kalau orang tua zaman dulu itu mampu membeli atau mampu bertapa. Jadi kan kalau kebanyakan zaman sekarang Pak pengen tuh ya instan, begitu datang langsung pengen hasil kan. Kalau Bapak dulu hampir 40 malam ya, Iya. 40 malam bertapa dan akhirnya Bapak mendapatkan pusaka mengerikan, penakluk hati wanita. Wow, dan tadi kata Bapaknya hampir 1000 lebih wanita ya. Iya, iya. Wih mantap, Mantap lah. rajanya wanita ini, playboy beri Bapak ya. Mantap juga nih. Nah gini Pak, ada nggak panterangannya kalau misalkan contoh itu saya pinjem, misal panterangan yang nggak boleh dilanggar gitu selama bawa itu? Enggak, kalau saya mah enggak ada panterangannya, yang penting jangan dipinjamkan aja itu. Oh jangan dipinjamkan. Terkecuali sama kita, sama anak kita bisa itu Dipinjamkan. namanya dipinjamkan sama anak mah bisa. Kalau sama orang lain mah nggak bisa. Sama orang lain mah nggak Itu bisa. nggak ada panterangannya Pak? Nggak Misalkan dibawa ke WC gitu, apa dibawa kemana? enggak ada. Bebas-bebas aja gitu ya. Bebas ini mah. Kalau misalkan pernah nggak sesekali yang khodam yang ada di situ itu berwujud atau misalkan datang ke mimpi Bapak gitu? Pernah sekali-kalinya itu datangnya kayak ratu ular tuh. Oh, ratu ular. Heeh. Namanya Nyimas Tunjung Sari kalau nggak salah. Nyimas Tunjung Sari. Heeh. Oh. Asalnya dari Sumedang katanya. Oh. Dalam itunya. Tapaknya di Kadipaten, cuman penghuni pusaka tersebut dari Sumedang. Yang itunya. Nyimas Tunjung Sari. Nyimas Tunjung Sari katanya. Berarti berarti wanita cantik Pak. Ya, cantik, namanya Putri. Hmm. Putri Raja. Tapi ke bawahnya ular. Ke bawahnya ular tapi. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mengetahui siapa itu Nyimas Tunjung Sari dari Sumedang mungkin bisa kita sharing di kolom komentar ya. Dan ini mungkin hanya pengetahuan saja. Kata Bapak tadi benar, jangan dipigusti lah. Cuman pengetahuan saja. Dan
yang datang ke Bapak itu khodamnya Nyimas Tunjung Sari. Iya. Itu bukan Nyimas apa yang di Sumedang itu? Ya, Eh, Nyi Rambut Kasih bukan bukan? Nyi Rambut Kasih, cuman Nyi Rambut Kasih yang megang dari Sumedang itunya, dari asalnya tempat. Marongge. Oh Marongge. Oh mungkin ya Tapi kalau yang ngancik di sininya Nyimas Tunjung Sari. Jadi hmm, berarti 3 itulah. oh berarti yang diam itu Nyimas Tunjung Sari, Nah, eh, yang bawa yang bawa Nyimas, Marongge, yang punya Marongge, yang bawa Nyimas, itu apa, Nyimas Rambut oh Kasih. Nyimas Rambut Kasih. Wow, ngeri ya. Itu semua perempuan semua yang megang. Perempuan yang megangnya. Berarti kalau yang sama cewek yang nggak cocok atau berarti Pak? Tahu soalnya laki-laki semua yang punya beginian mah. Bener sih Pak. Nah mungkin Pak terakhir nih Pak, sebagai pepatah aja dari Bapak, menurut saya sih selama ini Bapak selama megang pusaka tersebut barangkali ada yang pengen disampaikan misalkan ke yang nonton dan ke kita tuh Pak terkait pusaka yang Bapak pegang. Ya pokoknya ini pusaka, jangan, intinya hanya cukang lantaran, syariat itu, terus yang ngabulnya adalah Tetap sama Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala. Kita mah cuma menjalankannya aja gitu. Jangan percaya sama ini ya. Oh jadi kalau minta tetap sama Allah yaitu cuman buat atau namanya kalau jam sampai kendaraan gitu ya. Ya itu cuma intinya, kalau bahasa sekarang mah kendaraan lah. Jangan dijadikan Tuhan atau dipigusti ya, benar. Jangan dipigusti. Benar kata Bapak tersebut. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya jelaskan, ya, video ini bukan menuntun teman-teman semua untuk misalkan ritual aneh atau musyrik atau apapun lah itu namanya. Dan kembali lagi budaya kita kalah penuh dengan kearifan lokal. Jadi bisa teman-teman ambil sisi positifnya saja ya, yang namanya kita berusaha itu tetap. Dan Bapak ini juga tidak sekonyong-konyong bisa menaklukkan hati wanita, cuman Kang Baron ini hasil dari puasa 40 hari ya. Iya. Jadi tidak secara instan teman-teman. Dan mungkin ambil baiknya, buang buruknya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.